Umroh adalah ziarah atau menziarahi Ka'bah dan melakukan tawaf di sekelilingnya. Anjuran melaksanakan umroh disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran. Salah satunya yaitu di Al-Baqarah ayat 158. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri kebaikan lagi Maha pengetahui. Sudah menjadi impian banyak umat muslim untuk menunaikan ibadah umrah. Jika kamu salah satunya yang merencanakan untuk pergi ibadah umrah, maka kamu harus pahami betul rukun umrah terlebih dahulu. Rukun umrah adalah rangkaian aktivitas yang dilakukan dalam ibadah umrah. Dalam rukun umrah terdapat beberapa hal yang harus dilakukan agar ibadah umrahmu sempurna atau sah. Rukun umrah. Jika kamu ingin berangkat untuk ibadah umrah, ada beberapa hal yang harus diketahui. Salah satunya adalah rukun umrah. Simak rukun umrah sebagai berikut. Yang pertama, niat atau ihram. Semua kegiatan pasti diawali dengan niat, termasuk ibadah umrah. Dalam ibadah umrah, niat ini diberi istilah ihram. Orang yang akan melakukan ibadah umrah menggunakan pakaian ihram atau tanpa jahitan dan melafazkan niat dari mikot atau titik awal memulai ibadah umrah. Yang kedua yaitu tawaf. Rukun umrah selanjutnya adalah tawaf. Tawaf yakni mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Titik awal tawaf ini dimulai dari Hajar Aswad dan dianjurkan untuk mengusap Hajar Aswad ketika melewatinya. Bila tidak memungkinkan untuk mengusap Hajar Aswad, jamaah diperbolehkan dengan hanya memberi isyarat berupa lambaian tangan ke arah Hajar Aswad. Ketika melakukan tawaf, kita diperbolehkan pula untuk berzikir maupun melafazkan doa atau harapan yang dimiliki. Selanjutnya yang ketiga, sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Rukun umroh yang satu ini dilakukan sebanyak 7 kali. Tidak ada doa yang wajib dibacakan sehingga dalam melakukan sa'i kamu diperbolehkan untuk memanjatkan doa yang diinginkan. Rangkaian ibadah sa'i ini berasal dari kisah Siti Hajar ketika mencarikan minum bagi Ismail saat masih kecil. Istri Nabi Ibrahim itu berlari bolak-balik mencari air dari sumber mata air yang kini dikenal dengan mata air Zam-Zam. Yang keempat, tahallul. Rukun umroh yang berikutnya adalah tahallul. Tahallul bermakna melepaskan diri dari larangan ihram seperti mencukur rambut atau menggunting rambut paling sedikit 3 helai rambut. Tahallul ini dilakukan di luar Masjidil Haram dekat Bukit Marwah. Setelah melakukan tahallul, jamaah bebas dari larangan ketika menunaikan ibadah umrah. Rukun umrah yang terakhir adalah tertib. Tertib memiliki maksud bahwa para jamaah ibadah umrah harus melaksanakan segala rukun umrah satu persatu atau sesuai urutan dan aturan yang ditetapkan. Pastikan ketika melaksanakan rukun umrah, kamu tidak boleh melewatkan atau melompati rangkaian ibadah umrah ya. Oke, itu dia penjelasan mengenai rukun umrah. Sebelum menunaikan ibadah umrah, ada baiknya ya untuk mengetahui, memahami lebih banyak tentang ibadah ini agar ibadah umrah yang dilakukan dapat diterima. Sebab, bila salah satu rukun umrah ditinggalkan secara sengaja atau tidak sengaja akan membuat ibadah umrah kita tidak sah. Berikut tadi 5 rukun umroh yang wajib dilakukan agar ibadah kita sempurna. Saya Mili, sampai jumpa kita di video aku selanjutnya. Bye-bye.